Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Ngoding Otodidak. Pada video sebelumnya kita telah membuat ubah data. Nah, ubah data sendiri kita telah membuat dua cara. Yang pertama, form ubah data kita tampilkan pada bagian konten seperti ini ya. Nah, pada ubah data seri kedua kita membuat formnya berada di modal bootstrap seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Pada video kali ini kita akan membuat hapus data menggunakan PHP MVC. Sebelum kita memulai codingan kita pada video kali ini, saya ingin informasikan kepada teman-teman, silahkan gabung ke grup Telegram Belajar Coding Otodidak agar kita bisa sharing permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi saat mengikuti tutorial di channel ini. Untuk link grupnya, teman-teman silahkan buka deskripsi. Di situ ada link grupnya, teman-teman klik dan langsung bergabung ke grup Telegram Belajar Coding Otodidak. Sekarang langsung saja kita memulai codingan kita. Kita buka Visual Studio Code, kemudian buka folder project, buka folder app, folder view, folder mahasiswa, kemudian index.php. Pada index.php ini teman-teman ke bawah ke tombol hapus data ya. Jadi ini kan ada tombol ubah data, ada tombol hapus data. Saya close sidebar dulu. Kemudian pada tombol hapus data, sebelum buka tag I, teman-teman ketik A kemudian enter. Nah, tutup tag A, teman-teman cut, pindahkan ke setelah tutup tag I. Jadi yang akan kita buat gini teman-teman. Nah, pada saat kita klik tombol hapus, di sini akan muncul notifikasi untuk konfirmasi ya, apakah Anda akan menghapus data ini. Box konfirmasinya kita akan menggunakan modal bootstrap. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Nah, teman-teman kalau ingat pada video sebelumnya, ini saya buka sidebar dulu. Kita sudah punya modal bootstrap ya, ada di file footer.php. Nah, nanti kita akan gunakan modal bootstrap ini untuk box konfirmasi. Padahal modal bootstrap ini sebenarnya kita juga udah gunakan untuk form edit data. Jadi dengan modal bootstrap yang sama, kita akan manipulasi menggunakan jQuery untuk membuat form ubah data, juga membuat form konfirmasi. Bisa juga teman-teman gunakan untuk form input data. Jadi untuk satu project kita ini hanya dengan satu modal bootstrap, teman-teman bisa menggunakannya untuk berbagai kebutuhan yang lainnya, bermacam-macam kebutuhan, dengan cara kita memanipulasi menggunakan Ajax. Nah, sekarang kita kembali lagi ke index.php. Untuk kita menampilkan modal bootstrapnya, teman-teman perhatikan di tombol ubah data, di sini ada data target dan data modal. Nah, ini teman-teman copy aja data target dan data modal. Kemudian teman-teman pastikan di tombol hapus data setelah href sama dengan petik 2. Nah, teman-teman pastikan di situ, kemudian save. Selanjutnya kita buka aplikasi, refresh, kemudian kita coba klik tombol hapus. Nah, sekarang sudah tampil ya modal bootstrapnya ya. Tinggal kita akan manipulasi modal heading ini, modal body, dan kita akan membuat ini kan modal bootstrapnya kan menggunakan yang large ya, jadi dia agak besar. Nah, kita akan menggunakan yang small, jadi agak kecil ya, kurang lebih segini ya. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Setelah data target ini, setelah petiknya, kita buatkan dulu on click, hapus, buka kurung. Nah, di dalam kurung ini kita akan kirimkan ID. Jadi kita copy yang ada di dalam on clicknya ubah data ya, kita copy, kemudian kita pastikan ke dalam hapus. Selanjutnya kita buatkan jQuery-nya.
di JavaScript ini paling bawah kita enter 2 kali, kemudian kita buatkan function. Nama functionnya yang ini ya teman-teman ya, nama functionnya hapus ya. Jadi function spasi hapus, buka kurung, tutup kurung, buka kurung awal, enter. Selanjutnya untuk kita menangkap ID ini, kita buat satu variabel di sini seperti yang ini ya teman-teman ya. Di sini kan X. Nah, di sini juga bisa X atau misalkan di sini A. Nah, kita akan coba apakah ID-nya terkirim melalui variabel A atau tidak. Di sini teman-teman ketik alert, buka kurung A titik koma save. Kita buka aplikasi, refresh, kita coba klik tombol hapus. Oh, belum berfungsi. Kita kembali lagi, coba kita periksa codingannya. Oh sorry, di sini kan salah, bukan on can play ya, tapi on click. Kemudian save, kita balik lagi ke aplikasi, refresh, kemudian klik tombol hapus. Nah, di sini kan sudah muncul ya ID-nya 3. Coba yang berikutnya. Oke, ID-nya 2. Selanjutnya kita ke codingan lagi. Kita akan memanipulasi ini ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan memanipulasi modal heading menjadi hapus data. Nah, di sini alertnya kita hapus. Kemudian kita ketik dolar, buka kurung, petik. Nah, di dalam petiknya apa? Teman-teman buka footer.php, perhatikan di modal header ya. Nah, di sini kan yang tadi tulisan modal heading itu berada di dalam kelas modal title. Nah, jadi modal title ini teman-teman copy atau ketik aja. Karena tadi kelas, jadi diawali dulu dengan titik, kemudian modal title. Setelah itu titik HTML, buka kurung, petik 1, hapus data, diakhiri dengan titik koma. Sekarang kita save, kemudian ke aplikasi, refresh, coba kita klik tombol hapus. Nah, yang tadi di sini modal headernya sudah berubah menjadi hapus data. Selanjutnya kita akan merubah modal body. Kita kembali lagi ke codingan. Teman-teman perhatikan lagi di sini yang modal body ini berada di dalam kelas modal body. Nah, kembali lagi ke index. Teman-teman bikin lagi dolar, buka kurung, petik 1, titik, modal body, titik, HTML, buka kurung, petik 1. Terus teman-teman ketik yakin akan menghapus data ini, kemudian titik koma, save. Kita ke aplikasi, refresh, kemudian coba klik tombol hapus. Nah, sekarang di sini sudah berubah kan, yakin akan menghapus data ini. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan ya, ini terlalu besar ya modalnya karena menggunakan modal layer. Nah, kita akan kecilkan modalnya, kita menggunakan modal SM dengan cara kita manipulasi menggunakan ajak. Kita kembali lagi ke codingan. Caranya teman-teman buka footer.php, teman-teman perhatikan ya, di sini modalnya itu kelasnya modal LG ya. Jadi LG ini kan large ya, kita akan ganti menjadi SM atau small. Di sini teman-teman ketik ID. Nah, ID-nya kita namakan aja modal size, save. Sekarang kita buka index.php lagi, kita buatkan jQuery-nya. Nah, di sini kita ketik dolar, buka kurung, petik 1. Nah, tadi kan kita namakan modal size-nya kita menggunakan ID kan, maka di sini kita pagar. Tapi kalau seandainya kelas berarti titik, karena kita menggunakan ID. Di sini pagar modal size titik attr, buka kurung, kelas. Nah, kelas ini apa teman-teman? Kelas ini adalah atribut kelas yang ini ya. Ini kan atribut ya. Nah, ini namanya atribut kelas.
kita ketik di sini kelas, kemudian koma, di sini isi dari kelasnya. Nah, isi dari kelasnya yang ini ya teman-teman ya, ini kita copy aja, kemudian pastekan di dalam petik. Nah, yang LG ini kita ganti dengan SM small, kemudian titik koma, save. Nah, jadi saya jelaskan ya supaya teman-teman paham. Sebenarnya pada video sebelumnya saya udah jelaskan, tapi saya ulang lagi ya. Nah, di sini yang dolar ini jQuery ya, bahasanya gini, jQuery tolong carikan kelas yang namanya model title, apapun yang ada di dalamnya diganti dengan hapus data. Nah, begitupun juga yang ini, jQuery tolong carikan ID yang namanya model size, carikan atribut, attr ini atribut ya, atribut kelas. Nah, apapun yang ada di dalam atribut kelas diganti dengan model dialog model SM. Jadi kurang lebih bahasanya seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita buka aplikasi, refresh, coba klik tombol hapus. Nah, sudah berubah ya ukurannya teman-teman ya. Jadi itu cara kita memanipulasi HTML menggunakan jQuery. Selanjutnya, di samping tombol close ini kita akan tambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol hapus. Kemudian yang tombol close ini, tulisan close ini kita akan ganti menjadi batal. Semua itu kita akan gunakan jQuery untuk memanipulasinya. Sekarang kita kembali lagi ke codingan yang tadi di tombol close. Nah, ini kan tombol close ya teman-teman ya. Nah, di sebelum tombol close ini kita akan tambah satu tombol lagi, tombol hapus. Tapi tombolnya kita tidak buatkan di sini, kita hanya di sini cukup buatkan span, kemudian kelasnya kita namakan aja tombol ya, tombol, supaya nanti bisa digunakan untuk tombol apa aja yang kita manipulasi menggunakan jQuery. Kemudian save dan kembali lagi ke index. Nah, kita buatkan jQuery-nya. Kita ketik lagi dolar, buka kurung, tadi kan kelas ya, jadi titik tombol. Setelah itu titik HTML, buka kurung, petik satu, titik koma. Kemudian yang di dalam petik ini apa, kita buatkan dulu di luar JavaScript ya, biar gampang. Teman-teman ketik A, enter, kemudian di dalam harapnya itu kita akan arahkan ke controller metode hapus, controller mahasiswa metode hapus. Jadi teman-teman ketik buka PHP sama dengan, kemudian base URL. Setelah base URL, nama controllernya mahasiswa, kemudian slash, metodenya hapus ya, metode hapus. Dan di sini kita ketik hapus karena ini tombol hapus ya. Nah, kemudian teman-teman, supaya tombol ini nantinya sama seperti ini ya, sama seperti button close ini, kita ambil stylenya aja dari sini teman-teman, dari tombol hapus yang ada di model ini. Stylenya ini kita copy aja, kemudian kita pastekan di sini teman-teman stylenya. Nah, sekarang tombol hapus ini kita cut, kita pastekan di dalam petik ini teman-teman. Nah, dan yang terakhir kita bikin kita akan rubah tulisan close ini menjadi batal. Tapi di sini kita bikin ID-nya dulu. ID-nya kita namakan aja close. Kemudian save, kita kembali lagi ke index. Kita bikin lagi jQuery-nya, dolar, buka kurung, petik satu karena tadi ID, di sini berarti pagar, close. Kemudian titik HTML, buka kurung, petik satu, batal, titik koma, save. Oh iya teman-teman, di tombol hapus ini kita harus kirimkan ID-nya ya. Jadi ID-nya kan ini ya. Nah, ID ini kita harus kirim ke
controller mahasiswa metode hapus. Caranya, jadi ini kan HTML di dalam JavaScript. Kemudian JavaScript akan kita ketik lagi di dalam HTML. Caranya di sini slash, kemudian petik satu di dalamnya plus a save. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara pengetikan. Jadi ini ID kan ID ini kan JavaScript ya. ID ini yang dari sini. Nah, itu cara pengetikannya di dalam di dalam HTML. Sekarang kita ke aplikasi, coba kita refresh, kemudian kita klik tombol hapus. Nah, sudah ada ya teman-teman ya, tapi ini agak beda. Oh iya, ini harusnya kelasnya juga sama nih teman-teman. Kita kembali lagi ke codingan, kita buka footer, kemudian yang di tombol close ini, kelasnya ini kita copy aja teman-teman. Copy, kembali lagi ke index. Nah, kita pastekan di sebelum style aja teman-teman. Paste, kemudian save. Kita kembali lagi ke aplikasi, refresh, kemudian klik tombol. Nah, sudah sama ya. Sekarang kalau kita batal, dia batal, tapi kalau kita hapus, ini belum terhapus karena kita belum bikin metodenya. Sekarang kita kembali lagi ke codingan untuk kita bikin metode di controller dan modelnya. Nah, sekarang buka sidebar, kemudian mahasiswa model. Nah, ini kita copy aja teman-teman, kemudian enter 2 kali, paste. Nah, tadinya kan di sini tuh metodenya hapus ya, ini kita copy aja metodenya hapus. Nah, ini kita ganti metode hapus. Nah, ini kemudian ini kita ganti namanya proses hapus, karena tadi kita kan menggunakan tag A, jadi di sini $id untuk menangkap ID-nya. Kemudian di sini juga ganti $id. Nah, lebih besar 0 ini hapus aja, kemudian save. Selanjutnya kita bikin modelnya, buka model, kemudian mahasiswa model. Teman-teman perhatikan di sini kan ada example nih. Example kita copy aja yang metode hapusnya nih. Copy, kemudian buka metode mahasiswa, kita pastikan di paling bawah. Nah, yang pertama kita gantikan, ini kita copy aja teman-teman, proses hapus. Jadi nama metode di model ya, kita pastikan di sini, ganti ini. Nah, kemudian tinggal di sini kita rubah nama tabelnya. Nama tabelnya kan adalah mahasiswa. Oke, jadi modelnya seperti itu dan kontrolernya juga metodenya seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ke aplikasi, kita refresh, kita coba apakah data terhapus atau tidak. Kalau batal berarti nggak jadi, kalau hapus, nah sudah terhapus ya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara kita menghapus data menggunakan PHP MVC. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Pada video berikutnya kita akan membuatkan login ya. Jadi nanti login multi user. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.